Wih. Kita ulangi. Apabila menghendaki ya Allah bahwa menzahirkan ya Allah akan karunia-Nya Allah atas engkau. Artinya karunia-Nya Allah atas engkau dan kebaikan-Nya Allah bagi engkau. Ba'ala apabila menjadikan ya Allah. Artinya akan amal pada engkau. Artinya engkau menjadikan ya Allah akan amal pada engkau. Dan menisbahkan ya Allah kepada engkau. Artinya mengkasihnya menisbahkan ya Allah akan amal kepada engkau. Dengan bahwa berkata ya Allah pada engkau tak kalau pada sisi malaikatnya Allah. Akato bahwa sungguhnya engkau bahwa sungguhnya orang taat dan orang bertakwa dan orang bersungguh-sungguh dan orang beramal. Atau menisbahkan ya Allah akan ya amal au nasabahu ilaika ala al-sinatil ibad. Atau menisbahkan ya Allah akan ya amal itu kepada engkau atas lisan hambo. Dengan bahwa melapihkan ya Allah ke lisan mereka itu dengan bahwasanya engkau bi annaka mutiun. Dengan bahwasanya engkau bahas orang taat dan orang bertakwa. Jadi di belakanglah disinggung juga enggak bahwa awak enggak patut meminta upah. Meminta upah dari amal yang kita lakukan. Sebab apa? Sebab pada hakikatnya awak bukanlah si fa'il bagi amal tersebut. Ya si fa'ilnya hakiki yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan di belakang ngaji Anda. La tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilan. Jangan menuntut engkau akan ewat, akan ganti atau upah ati amal yang tiada engkau baginya amal ba tiadonya si fa'il atau orang memperbuat. Jadi pada hakikatnya kita bukanlah si fa'il dari amal yang kita kerjakan. Sebab amal yang kita kerjakan itu termasuk dalam makhluk Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu amalkan. Jadi pada hakikat kita tidak beramal. Amal itu bukan awak sifatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia sayangnya kawa, dia karunianya kawa, amal itu dinisbahkan kawa secara zahir. Ini dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikatnya bahwa ini hambaku yang taat, ini hamba-hambaku yang bertakwa, hamba-hambaku yang bersungguh-sungguh beribadat, hamba-hambaku yang beramal soleh. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menisbahkan amal itu kepada hambanya, itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah. Allah menisbahkan amal ke awak padahal sebenarnya awak bukanlah si fa'il yang hakiki. Atau boleh juga melalui manusia. Manusia memuji awak, oh itu orang saleh itu orang baik, itu orang rajin beribadah, itu orangnya orang bertakwa. Di Allah manusia memuji awak itu dengan lisannya itu adalah bentuk dari
kasih sayang Allah, bentuk karunia Allah kepada awak. Fa iza syahidal abdu hazal fadla al-azima, mangku apabila menyaksikan hamba akan ini karunia yang besar. Wastaula alaihil khajalu wal haya'u, dan mengarasi atenya hamba tu malu dan malu dari penghulunya hamba yang mulia. Ba'ala apabila lam yansab li nafsihi syai'an min mahamidis sifat. Tidaklah membangsukan hamba bagi dirinya hamba akan suatu jua daripada nan dipuji sifat. Jadi kalau seandainya awak tahu ilmu itu bahwa ketika ada manusia yang memuji awak atas amal yang kita lakukan, atas kebaikan yang kita lakukan, maka kita malu kepada Allah. Malu awak menisbahkan amal itu ke diri awak. Artinya ketika manusia memuji awak, capek-capek kita nisbahkan amal tadi kepada Allah. Jangan diyuan lo. Kok dipuji awak orang yang soleh, awak orang yang rajin beribadah, awak orang yang taat. Jangan dipuji, jangan diyuan puji manusia tadi. Am kasu itu. Dipuji awak. Lu tahu Pak Salamualaikum. Atau bayuan nama itu. Baru tahu Pak baru. Baru tahu apa baru. Kan itu ilmu gini kok. Dia tahu hakikat tadi itu. Hakikat amal tadi, hakikat tadi kan itu. Nah, hakikatnya awak bukan sifat yang hakiki. Nah, kalau dipuji orang awak tahu itu enggak sebenarnya, awak enggak pasti dipuji sebenarnya. Maka capek-capek di batin awak tadi itu kita pulangkan kepada Allah. Kalau kalau dewa malu awak kepada Allah. Awak nak mangga-mangga dipuji orang awak kan. Biasa. Jadi di lisan itu boleh kita jawab alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan taruhnya paham ya kan bahwa sebenarnya amal yang zahir awak itu adalah karunia Allah, bukan deh hebat awak, bukan deh santiang awak. Itu paham itu, dan sekedar alhamdulillah di lisannya loh. Di amal awak banyak beramal itu bukan deh santiang awak, bukan deh hebat awak, tapi adalah karena karunia Allah. Dakwana sentiang dan dakwana hebat dah. Dakwana pati dipuji dah, siapa pati dipuji Allah Subhanahu. Jawab malin tak biasa jawab dah. Biasa. Biasa. Jadi alhamdulillah jawab di lisan awak, di hati awak, paham itu tadi itu. Bahwa awak ndak berhak dipuji sebenarnya. Siapa berhak dipuji? Allah Subhanahu wa taala. Itu guna itu perlu kaji kok, itu perlu ilmu kok. Kalau ndak ada kaji, ndak ilmu kan dia tuh dipuji kan awak ndak. Lu tahu aja siapa boleh ya. Jawab itu. Lu tahu aja siapa boleh. Nama itu tuh pantang diabok nama itu ya. Pantang diabok. Jadi awak malu harusnya kalau orang muji awak. Allah apabila tidaklah membangsukan hamba bagi dirinya hamba itu akan suatu juga dari penuhan dipuji sifat dan baik amal dan kebaikan amal yang tidak hakikat tidak hakikat dan tidak perlu adab. Artinya secara hakikat kalau jalan tidak
Tidak bisa membangsukan menisbahkan amal itu ke diri awak secara hakikat. Dan tidak perlu secara adab. Secara adab bahwa tidaklah patut kita menisbahkan amal itu ke diri awak doh. Karena la ahliyah fihi, karena tidaklah jenis patut padonyo hambo bagi demikian. Di secara hakikat pekerjaan, secara adab tidak patut kita menisbahkan sesuatu amal dan kebaikan itu kepada diri awak. Tidak patut. Wa amma mazamus sifati wal a'malu wa masawiha. Mangko dan adapun dan dicaci sifat dan amal dan kejahatannya amal baramulo mangko baramulo na dikehendaki adab baramulo annahu yudifu zalika ila nafsi. Bahwa sungguhnya hambo dengan kebaram dan dikehendaki adab baramulo bahwa sungguhnya hambo bahwa sungguhnya menyandakan hambo akan demikian kepada dirinya hambo. Jadi kita hambo itu secara adab, secara hakikat kalau jalan anda bahwa segala sesuatu Allah ciptakan, baik dan elok maupun yang buruk. Yang baik, yang buruk itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang zahir diri kita kok yang kejahatan, keburukan, sifat-sifat tercela, maka secara adab jan itu dinisbahkan kepada Allah. Kalau kita nisbahkan kepada Allah itu kurang adab, cara kasai kurang ajar. Jadi inyo malai sumbaya Allah nanti disalahkan. Kalau kehendak Tuhan kau dego. Ya kok kehendak inyo joko. Hanya maliang Tuhan lo kehendak Tuhan jadi salahnya. Kehendak Tuhan joko. Di segala buah-buah itu secara adab tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah. Tapi nisbahkanlah kepada diri kita sendiri. Dan bahwa ikara berarti mengakui, dan bahwa mengakui ikara lah ya seorang bahwa sungguhnya kejahatan itu bahwa sungguhnya daripada kezalimannya seorang dan kejahilannya seorang. Jadi sifat-sifat tercela, amal-amal kejahatan itu nisbahkan ke diri awak, akuilah itu karena kezaliman awak dan kejahilan awak. Itu kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan tabalia. Kalau nak buat-buat disebabkan ke Tuhan, elok-elok disebabkan ke diri, itu tabalia namanya itu. Kalau nak elok-elok, kau kan dek den desantiang den kau dek hebat den kau. Itu sama je siapa tu ndak jo si mau kau. Sebenarnya sana mau zaman Musa Karun innama utitu min ilmin indi. Tapi kayu aku karena dek santianyo hebatnya. Kalau terjadi musibah itu dinisbahkan kepada Allah. Itu terbalik. Berkata Sahal bin Abdullah At-Tustari, beliau salah seorang tokoh sufi awal, hidup di abad ketiga Hijriah. Akato Sahal bin Abdullah At-Tustari iza amilal abdu hasanatan wa qala ya rabbi anta bifadlika ista'malta wa anta a'inta wa anta sahalta syakarallahu ta'ala lahu zalika.
Apabila mengamalkan seorang hamba akan kebaikan dan berkata, ya hamba, wahai Tuhanku, barang engkau barang dengan karunia engkau telah memperamalkan engkau, dan barang engkau barang menolongi engkau, dan barang engkau Allah memudahkan engkau. Allah atau ado apa rendah ado iza belakang ya. Bala apabila mensyukuri Allah Ta'ala baginya hamba akan demikian. Wa qala lahu ya abdi, dan berkata ya Allah baginya hamba, wahai hamba aku, bal anta ta'ata, tetapi barang engkau barang orang taat, barang engkau barang lo taat engkau, dan barang engkau barang lo menghampirkan diri engkau taqarrabta. Jadi kalau kita menisbahkan amal itu kepada Allah, maka Allah menisbahkan kembali amal itu kawa sebagai bentuk kasih sayang Allah. Engkau yang taat, wahai hambaku, engkau yang soleh, engkau yang menghampirkan diri kepadaku. Wa idza nazara ila nafsi, dan apabila menilai yo hamba kepada dirinya hamba, wa qala ana amiltu wa ta'atu wa ana taqarrabtu, akatu hamba tadi baramulu aku ba'ala barang beramal aku dan taat aku, baramulu aku ba'ala baramulu menghampirkan diri aku, ba'alah taka apabila a'radallahu ta'ala anhu, berpaling Allah Ta'ala daripadanya hamba. Wa qala ya ibadi ana, itu salah cetak mungkin kepada apa tuh wakaf tuh. Ana wakaf tuh sadoy. Adona beda rendah. Jika laju surah nek ko terbalik nek ko fa dulu baru kaf nak. Dia harusnya apa tuh wafaktu nih enggak. Aku wafaktu barang lu aku barang lu memberi taufik aku. Kalau wakaf tuh semua surah ada. Barang lu aku barang ya mantikan aku itu nak muar enggak. Jadi kalau amal itu tentu memberi taufik. Awal bisa beramal itu karena ada taufik dulu enggak. Itu harusnya itu wafaktu nih. Ana wafaktu, baramlu aku baramlu memberi taufik aku, dan baramlu aku baramlu menolongi aku, dan baramlu aku baramlu memudahkan aku. Jadi kalau kita mawaden kepada Allah itu, ambo lah beramal ya Allah, ambo taat ya Allah, ambo telah menghampirkan diri ya Allah, awak kanet tempala ya Allah. Kalau tidak aku beri taufik, engkau tidak akan bisa beramal. Kalau aku tak beri pertolongan, engkau tidak bisa beramal. Kalau aku tak mudahkan, engkau juga tak akan bisa beramal. Jadi artinya apa? Kalau kita menisbahkan amal itu ke diri awak, amal kebaikan itu, ketaatan itu, maka kita mendapatkan murka dari Allah. Wa iza amila sayyi'atan, dan apabila mengamalkan ya membuatkan kejahatan, wa qala ya rabbi anta qaddarta wa anta qadaita wa anta hakamta. Bila mengamalkan hamba kejahatan dan berkata ya hamba, wahai Tuhan aku,
Baramlo engkau, baramlo telah mentakdirkan engkau, dan baramlo engkau, baramlo telah menghukumkan engkau, dan baramlo engkau, baramlo telah menghukumkan engkau. Aba Allah apabila marah maula, ghadibal maula jalat qudratuhu alaih. Marahlah maula, maha agunglah kekuasaannya Allah, atihnya hamba itu. Dan berkata ya Allah baginya hamba, wa qala lahu ya abdi bal anta asata. Bayang aku, tetapi baramlo engkau baalah baramlo telah buat jahat engkau. Wa anta jahilta, dan baramlo engkau baalah baramlo telah jahil engkau, dan baramlo engkau baramlo wa anta asaita, dan baramlo engkau baalah baram telah durhaku engkau. Engkau yang durhaku buat maksiat, engkau berbuat jahat dengan wasalahan. Wa iza qala ya rabbi anna zalamtu wa ana asatu wa ana jahiltu. Dan bila berkata ya hamba, wahai Tuhanku, baramlu aku ba'ala baramlu telah niayu aku, dan baramlu aku ba'ala baramlu telah berbejahi aku, dan baramlu aku ba'ala telah jahil aku. Aqbala maula jalat qudratu alaih. Ba'ala apabila berhadaplah maula jalat qudratu alaih, atihnya maha agung kekuasaannya Allah, atenya hamba. Waqala, dan berkata ya Allah, ya abdi ana qadaitu wa ana qaddartu wa qad ghafartu wa halimtu wa satartu. Baramlo aku ba'ala baramlo telah menghukumkan aku, dan baramlo aku ba'ala telah mentakdirkan aku, dan sungguhlah mengampuni aku, dan santun aku, dan menutupi aku. Jadi kalau awak, nah itu rasio, enggak. Kalau hal-hal yang elok disebahkan kepada Allah, maka Allah akan menisbahkan kembali kebaikan itu ke diri awak. Kalau hal-hal yang tidak elok, maka nisbahkan ke diri awak, maka insya Allah Allah akan ampuni. Tapi kalau sebaliknya kita lakukan, yang elok dinisbahkan ke diri awak, nambuak dinisbahkan kepada Allah, maka kita dua-duanya itu mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara hakikatnya itu bana, baik itu yang elok maupun nambuak, sadonya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Bicara adab, itu nan buak-buak itu tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah. Taruh. Taruh. Tidaklah kesudahan bagi caci engkau bahwa mengembalikan ya Allah akan engkau kepada engkau, la nihayata limadzamika an arja'aka ilaik. Tidaklah kesudahan bagi caci engkau bahwa mengembalikan ya Allah akan engkau kepada engkau. Artinya mewakilkan ya Allah akan engkau kepada diri engkau. Li'annaha majbulatan ala syar, karena bahwa diri ba'ala sungguhnya diperangakan diri itu ateh kejahatan. Jadi kalau seandainya Allah mengembalikan diri awak ke awak, artinya Allah biarkan awak sendiri. Maka dikhawatirkan awak akan selalu berada dalam
keburukan, dalam kejahatan. Fa iza khalallahu bainaka wa bainaha ay lam yanika alaiha wa lam yahkumka fiha ghalabatka wa tahakamta fika. Maka apabila menyunyikan Allah antara engkau dan antara kejahatan, artinya tidak menolongi ya Allah akan engkau atehnya kejahatan, dan tidak menghukumkan ya Allah akan engkau pernya kejahatan, ba'ala apabila mengaresi ya kejahatan akan engkau dan menghukumkan ya kejahatan pada engkau. Kokoh belajar dan kokoh kejahatan pada engkau, maka menjatuhkan ya kejahatan akan engkau pada bermacam-macam dan kabih. Hatta engkau tidak kekal pada amal engkau, ma yang dikatakan orang baik ya ma, dan tidak pula pada ahwal engkau ma yang dikasih orang ya ma. Atau sinan ma yujib, ma yajib nak jajim. Itu han itu yang ada coret apa itu titik ya jajim itu. Ma yuhab, ha bukan jim. Atau ma yahib belajar ma yahib. Ya sudah ya tuh ha bukan jim ya. Jadi titik jim itu dicoret. Mungkin ya itu. Tulang balik. Mangko apabila menyunyikan Allah antara engkau dan antarunya kejahatan. Artinya tidak memberi pertolongan ya Allah akan engkau atenya kejahatan, dan tidak menghukumkan ya Allah akan engkau pernya kejahatan. Aba'ala apabila mengaresi kejahatan akan engkau dan kokoh kejahatan pada engkau, mangko menjatuhkan kejahatan akan engkau pada bermacam-macam dan kabih. Hatta engkau tidak kekal pada amal engkau ma yang dikata orang baik ya ma, dan tidak pula pada ahwal engkau ane tidak kekal ma yang dikasih orang yoma. Dia artinya awak mangko bisa awak tadi itu zahir di diri awak itu segala sifat-sifat yang terpuji, amal-amal yang baik, sifat yang terpuji, ahwal yang terpuji, itu berkat apa? Berkat inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau Allah tidak beri pertolongan ke diri awak kok tabiat manusia itu asalnya itu berbuat-buat. Sebab kita memiliki hawa nafsu. Di hawa nafsu tadi, walaupun kita punya akal, hawa nafsu tadi sering mengalahkan akal manusia. Coba cari Anda, kan di pesantren terjadi juga sesuatu yang ndak senonoh. Yang kalah tuh. Di pesantren, ustadz penjaga asramanya menjago santri, anyona dan mengarjo santri. Kalau dinilai orang kan, sa ustadz, bukanlah tahu juga muat. Itu bukti bahwa li'annaha majbulatun
alasar. Diri manusia itu diperangaikan ati kejahatan. Jadi walaupun kita punya akal, kadang-kadang akal tadi bisa kalah deh hawa nafsu. Jadi kita mangko bisa menjadi orang elok, bisa beramal soleh, bisa sifat terpuji dari diri awakku, itu berkat daripada inayah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah biarkan diri awak, mungkin akan elok awak. Disi. Hidayah itu artinya petunjuk ya. Taufik itu artinya kan apa tuh? Sesuai enggak? Wafaka sepakai mah. Jadi disesuaikan diri awak tadi dengan kebaikan, maka kita bisa melakukan amal kebaikan. Taufik itu kan artinya wafaka. Wafaka yuwafiku taufiqan. Wafik itu artinya disesuaikan, sesuai. Di hidayah tadi dua tuh, hidayah yang pertama adalah hidayah yang disebut dengan hidayah dengan makna dilalah, dalalah. Itu hidayah yang dalam Al-Quran. Hidayah yang pertama adalah ditunjukan. Kama jalan ke Bukit Tinggi Pak, itu jalan Bukit Tinggi itu. Itu dalalah, atau dilalah. Di seluruh manusia itu ada hidayah melalui Al-Quran. Yang kedua, hidayah ke dalam hati, atau disebut dengan hidayah i'anah tadi. Iya doga nyebut nyelon dapat hidayah lah, itu dapat hidayah terus lah yang kasih apa tuh? Dapat hidayah yang ke dalam hati. Tapi kalau hidayah yang secara umum yang dilalah itu kalau dapat satu itu melalui Al-Quran. Wazalika min alamatit tardi wal ba'di, dan barang demikian ba'ala barang mulus yang daripada tando terhalau atau terhalau dan jauh daripada Allah. Kalau Allah lepaskan awak, Allah biarkan awak, maka kita akan mungkin akan hanyut ya, tersesat dalam hutan rimba kesesatan, makin jauh dari Allah. Wala tafrigu madai huka an azhara judahu alaik. Dan tidaklah selesai kepujian engkau bahwa in azhara, jika menzahirkan ya Allah akan kebaikan ya Allah engkau. Dengan bahwa mewalikan ya Allah akan inayahnya Allah dan tolongnya Allah atas diri engkau. Dan tidak menghukumkan ya Allah akan diri. Apa tuh? Dan tidak menghukumkan ya Allah akan kejahatan, ya kejahatan pada engkau, mangko jadi awal engkau barnya baik lagi jumbang. Kan gitu kan. Nah, jadi kalau ada inayah dari Allah, pertolongan Allah, maka tidaklah selesai kepujian engkau. Artinya kita selalu mendapatkan hal-hal yang terpuji, yang elok-elok ya yang zahir diri awak. Amal yang elok, ahwal yang terpuji, sifat yang terpuji. Mangko tidaklah selesai kepujian engkau, maka tidak selesai itu, tidak sampai habis-habis. Dan tidak pula selesailah kebaikan engkau. Dan barang demikian ba'ala barang mulo setengah daripada tando pilihannya Allah bagi engkau. Dan pilihannya Allah. Ijtabah semua itu. Jadi kalau kita dapat inayah Allah, pertolongan Allah, berarti kita
menjadi salah seorang orang pilihan Allah. Waqad alima, dan sungguh diketahui orang, annahu la tarika lin najati minan nafsi wa gawailiha illa at-ta'alluqu billahi wal tijai ilaih wal tijau ilaih. Tidak jalanlah bagi lape daripada diri. Maksudnya aku dari hawa nafsu, dari nafsu dan gawail. Apa itu gawail itu? Dan tentara-tentaranya nafsu, kecuali bergantung dengan Allah dan berlindung kepadanya Allah. Jadi agar kita salamai, tadi kan hawa nafsu tadi kan cenderung untuk menyesatkan manusia. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Daud. Nah, pesan Allah kepada Nabi Daud, wala tattabi'ul hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Ko iyo, maka inyo akan hawa nafsu tadi menyesatkanmu dari jalan Allah. Itu pesan Allah kepada Nabi Daud sebagai seorang nabi, sebagai seorang hakim sekaligus. Di dalam menjadi hakim itu, jangan awak memputuskan hawa nafsu dalam memutuskan hukuman. Sebab hawa nafsu tadi cenderung menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jadi kalau kita menahan hawa nafsu, maka kecenderungannya itu tentu kayak yang jahe-jahe, yang bertentangan dengan ajaran agama. Jadi karena itu, agar kita selamat dari godaan hawa nafsu, maka jalan satu-satunya adalah at-ta'alluq wal tija. At-ta'alluq wal iltija ilallah. Bergantung dan berlindung kepada Allah. Tidak ada jalan bagi lapeh, bagi salamai daripada diri, daripada nafsu dan tentara-tentaranya nafsu, kecuali bergantung dengan Allah dan berlindung kepadanya Allah. Ini kesimpulan gaji kita, dua gaji kita malam ini. Yang pertama, tentang menisbahkan amal. Bahwa amal itu, baik itu amal nan elok maupun amal nan buruk, hakikatnya semuanya adalah Allah yang menciptakan. Tetapi untuk mendapatkan kasih sayang Allah, maka nisbahkanlah nan elok kepada Allah, nisbahkan nan buruk ke diri kita. Itu kalau kita ingin mendapat sayang Allah. Kalau kita ingin melakukan sebaliknya, dan elok kita nisbahkan ke diri awak, dan buat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalau Allah nisbahkan amal kebaikan itu ke diri awak, itu sebagai bentuk penghargaan, bentuk karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ke diri awak. Jadi kita harus mengetahui itu, jangan kita terpedaya lo kalau ada orang yang memuji awak atas amal yang kita lakukan. Kembalikan, nisbahkan kembali amal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sahirnya kebaikan, amal kebaikan, sifat yang terpuji dari diri awak, itu semuanya adalah berkat dari inayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah melepaskan awak tanpa inayah, maka mungkin kita akan tersesat di hutan belantara kejahatan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, agar awak selalu bisa terlepas dari godaan hawa nafsu, maka kita dituntut untuk selalu bergantung kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Asing waktu
Silakan Syahna kamu ulang.